Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang keenam adalah tuma'ninah fihi, padanya. Apa yang dimaksud padanya? Ai fir ruku'i, yakni ketika ruku. Wala taqumu ziyadatul khuwiyyi maqamat tuma'ninatu wa aqalluha an tastakirra a'da'uhu raki'an bihaisu yanfasilu rab'uhu an huwihi. Malam ini kita akan sama-sama membahas tentang tuma'ninah di dalam sholat yang merupakan rukun daripada sholat. Tuma'ninah itu kalau dalam buku fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid artinya diam sebentar, tuma'ninah, atau tenang, itu namanya tuma'ninah. Atau bahasa Inggrisnya meneng. Ya, orang Jawa meneng ya, meneng baik gitu, diem. Nah itu namanya tuma'ninah. Ya, tuma'ninah. Sebab ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Nabi summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sehingga kamu diam sebentar di dalam sujud. Itu namanya tuma'ninah, diam sebentar. Kenapa sholat harus ada tuma'ninah? Gitu. Sebab banyak orang sekarang sholatnya pada buru-buru, ya Pak ya, buru-buru. Terus menganggap remeh tuma'ninah. Jadi orang sholat semaunya. Kenapa orang sholat maunya buru-buru? Karena ada dua hal kemungkinan. Yang pertama karena deseknya waktu, karena dia terdesak oleh waktu, buru-buru karena mau menyelesaikan kerjaan. Tuh. Yang kedua karena faktor kebiasaan, emang biasa sholatnya buru-buru. Karena memang buru-buru mah kan datangnya bukan dari Allah,
tapi dari setan. Jadi orang yang sholatnya buru-buru itu orang yang sebenarnya sedang dipengaruhi setan. Al-ajalatu minasyaiton, buru-buru dari. Makanya di Arab tuh kata kiai saya, kata guru saya Kiai Sarifuddin Basmol, di Mekah itu, di Madinah itu di tolnya ada bacaan tuh di tol, al-ajalatu minasyaiton, ngebut itu dari setan. Di situ karena banyak orang gara-gara enggak tumaninah dalam di jalan terjadi kecelakaan, ibu ya, banyak yang nerobos palang pintu rel kereta tuh. Makanya kita tuh Bang Nang, kalau di Robuaya tuh kan ada rel kereta tuh, kalau lewat situ jangan sekali-kali kita motong rel kereta, nggak boleh. Bang Parman umpamanya lagi jalan situ tuh jangan motong rel kereta, bisa ditangkap, nggak boleh. Tunggu sampai ntar terbuka, ini mau rel kereta dipotong. Ya ini mah sedikit ya Bu ya, biar nggak terlalu tegang gitu ya. Jadi banyak orang yang remehin sholat di jalan aja, kalau kita buru-buru nggak tumanina akibatnya fatal. Apalagi sholat kalau buru-buru maka sholatnya nggak sah. Nabi pernah ngelihat ada orang sholat buru-buru, habis sholat dipanggil sama Nabi, sholat lagi, kamu belum sholat gitu. Bahkan kata Nabi, orang yang sholatnya buru-buru nggak ada tumaninanya, dia sama dengan maling sholat tuh, maling orang yang sholatnya buru-buru. Makanya ibu-ibu bapak-bapak kita sholat jangan buru-buru. Pak Ustadz, makanan udah disediain, kalau nggak buru-buru ntar dihabisin sama bini saya paling doyan. Kalau makan dikit, maksudnya dikit lagi tumpah gitu. Ya kalau makanan udah ada mah ya makan dulu baru sholat. Qadimil asa alal isa, duluin makan baru sholat. Kalau makanan udah ada di depan, kecuali masih dimasak, sholat dulu. Mendingan kita makan mikirin sholat daripada sholat mikirin itu aja. Maka tumanina itu penting. Yang kedua, kenapa kita sholat harus tumanina? Karena kalau kita sholat itu kan khusyuk, kita disuruh untuk khusyuk, untuk tenang, konsentrasi, fokus gitu. Makanya kalau orang sholatnya buru-buru nggak tumanina, itu udah dipastikan dia nggak khusyuk, dia nggak menikmati dia sholat. Padahal sholat itu kan komunikasi kita dengan Allah. Masa komunikasi sama Allah buru-buru? Kita sama orang ngomong aja kalau buru-buru orang nggak senang, apalagi kita sama Allah sholat pakai buru-buru tuh. Nah itu sholat. Yang kedua, kenapa pakai tumanina? Agar kita itu dapat mengontrol konsentrasi hati kita, biar kita fokus apa yang kita kerjain. Nih kita lagi sholat nih, bacaannya nih. Makanya orang kalau sering lupa sholat, bisa jadi itu karena dia nggak konsentrasi, dia nggak fokus, nggak tumanina. Jadi baca pelan-pelan aja, kayak Pak Bambang tadi itu imam. Tuh Pak Bambang emang gayanya begitu kali ya. Emang dari kecilnya saya pikir, saya jadi nggak khusyuk dari sholat mikirin Pak Bambang. Iya, mana Pak Bambang ya? Nggak ada ya? Oh pojok, iya. Ini Pak Bambang dari kecil nih orangnya tumanina nih, lambat kayaknya nih. Iya, tapi enak. Sholat tuh kalau nggak buru-buru enak, kita nikmatin. Tuh, sholat nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Tuh, nggak boleh. Nah, jadi kita kembali tumanina. Jadi kalau kita tumanina, itu manfaatnya kita bisa ngontrol konsentrasi hati kita, apa yang sedang kita kerjain, juga untuk meraih kehusuan ketika kita sholat. Karena sholat itu penghubung seorang muslim dengan Allah. Kalau nggak tenang, maka sholatnya nggak bakalan
bisa tercapai ketenangan. Maka di dalam kitab As-Safinatun Najah, rukun sholat itu yang keenam adalah tumaknina. Fihi ini domirnya fir ruku, ketika ruku. Nah, fihi ketika ruku kita itu tumaknina dalam arti paling sekurang-kurangnya kita menetapkan organ tubuh dalam posisi ruku. Jadi tumaknina itu yang paling dikit aja tuh tumaknina. Kita menetapkan posisi kita dalam kondisi ruku. Kalau kita posisi belum tetap ruku, kita tahu-tahu kita udah bangun, nggak ada tumakninanya itu. Jadi yang tumaknina dalam ruku artinya kita menetapkan anggota tubuh kita dalam posisi ruku. Pas rukunya, punggung kita rata. Tapi kalau punggung kita nggak rata, maka belum ruku. Baru begini kayak ayam matok, begitu. Begini dong, bangun lagi. Begini dong, ya kayak capung minum. Belum pernah lihat capung minum ya? Saya juga belum pernah. Katanya capung kalau minum buru-buru gitu. Kita tetapkan dulu dalam posisi rukuk. Nah, ini udah tumaknina nih. Udah tumaknina. Sekira-kira kita membaca subhanallah. Itu udah tumaknina. Nggak perlu lama tumaknina. Nah, itu namanya tumaknina. Jadi menetapkan anggota ruku, posisi anggota tubuh kita dalam posisi ruku. Diam sebentar. Tuh. Begitu juga tumaknina di dalam sujud. Di dalam sujud pun begitu. Bahkan dalam kitab Fathul Qorib itu ada keterangan bihai sujudi bihai suyanalus maudi'a sikola roksihi, menempatkan jidatnya pada tempat sujud menurut kadar sikola beratnya roksihi, kepalanya. Jadi orang yang tumanina itu kalau dia sujud, dia benar-benar memberatkan kepalanya ke ubin, pas kepala kita. Nah, sekira-kira berat itulah, itu udah tumanina. Tapi kalau cuma sekedar nempel doang, bagaimana tuh hukumnya? Orang sholat sujud cuma nempel doang jidatnya. Nah, ada keterangannya lagi, wala yakfi imsasu ra'sihi maudi'a sujudihi bal yatahamalu. Maka tidak cukup, tidak sah orang yang nempelin kepalanya doang tapi nggak diteken. Tuh, harus diteken kepala kita kalau lagi sujud, Bu. Teken. Tuh. Tapi jangan kencang-kencang, ya. Udah begitu ditekan, digosok-gosok lagi, biar kelihatan ininya jidatnya pada hitam. Ya jangan. Orang mah jidatnya hitam mah karena dia sholatnya mungkin sering, sholat sunahnya sering, duhanya sering, hitam. Lah kita jarang sholat, pengen jidat hitam, ya kan? Kita taruh batu kolar di situ, kita gosok-gosok. Iya nggak bisa, ya. Ya. Jadi nggak sah orang sujud nggak tumanina, dalam arti dia nggak nempelin, nggak memberatkan palanya tuh ke bumi. Tuh harus bener-bener. Terus anggota sujudnya harus ikut. Apa tuh anggota sujud? Jidat. Apalagi? Telapak, kedua telapak tangan. Tuh. Terus apa lagi? Dengkul, 2. Terus jari, ujung jari nih 2. Jari kaki. Nah, jari kaki. Nah, itu anggota sujud. Kalau itu enggak sah. Pak Ustadz, bagaimana kalau sujud kealingan rambut? Enggak sah. Anggota sujud enggak boleh terhalang apapun. Atau pakai sorbannya kena tahu-tahu nutupin jidat, enggak sah kalau sorbannya dipakai, kecuali sorbannya ditaruh di sejadah, sah. Tuh. Kalau sorbannya dipakai terus sorbannya nutupin tempat sujud kita, maka tidak sah, begitu, ya. Ya. Nah, itu sujud tumakninah di dalam sujud. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal.
I'tidal itu bangun dari ruku. I'tidal bangun dari ruku dan posisi badan kita dalam kondisi tegak. Kalau bangun dari ruku posisi kita nggak tegak lalu kita udah langsung sujud, berarti nggak ada tumakninanya, nggak ada tenangnya. Diam sebentar, posisi kita seperti awal kita berdiri. Jadi i'tidal itu bangun dari ruku kembali seperti awal posisi kita dalam kondisi tegak berdiri, itu namanya i'tidal. Kalau i'tidal bangun dari ruku belum tegak bener, dia udah sujud, berarti dia tidak sah i'tidalnya. Tuh, berarti nggak ada tumakninanya. Walau fin nafli, sekalipun dalam sholat sunnah. Jangan sholat wajib doang kita, sholat sunnah juga mentang-mentang sholat sunnah buru-buru, ya kan? Apalagi ada panggilan pedi, ada tahlilan, besoknya 3, buru-buru. Sholat sunnahnya buru-buru, cepuk. Jangan, ntar aja. Rezeki mah nggak ketuker, pedi, ya. Nah, jadi i'tidal di dalam sholat sunnah pun kita harus tumakninah. Wajib dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Itu kayak sholat taraweh. Itu sholat taraweh, ya itu kita ragu-ragu itu sebenarnya ada tumakninahnya apa enggak itu ya. Ya Pak ya, sholat taraweh itu. Tapi ya si malakama sih ya Bu ya. Kalau sholat tarawehnya lama, orang pada ngegerundel, sholatnya cepet-cepet, takut khawatir nggak ada tumakninah, nggak sah sholatnya. Walaupun sholat sunnah nggak sah. Makanya sholat taraweh sedang-sedang aja gitu. Nah, apabila kamu diangkat jadi imam, falyukhaffif, kata Nabi, ringanin sholatnya, jangan lama-lama bacaannya. Isa alam nasroh suratnya, yang keduanya alam taro, alam-alam, yang penting alam-alam, alam nasroh, alam taro. Maghrib jangan lama-lama, maghrib mentang-mentang baru pulang ke pondok, sholat jadi imam Yasin, rakaat kedua al-muluk. Masya Allah, iya masa jangan. Kalau maghrib kuliah, rakaat kedua kulhu, jadi kul-kul. Maghrib kul-kul, kalau isya lam-lam, alam taro, alam nasroh. Udah, iya. Kiai saya aja kalau sholat, saya kalau ikut sama Kiai Saripudin sholat isya bentaran banget, alam nasroh sama alam taro doang, udah kagak baca apa-apa lagi, alam nasroh, alam taro. Ini baca hal ataka, sabihis gitu ya. Waduh, kan di belakang kita itu orangnya nggak ada yang sama semua. Yang kadang-kadang ada yang kakinya gemeter kena sarip kejepit, apa namanya? Sarap ya, sarap kejepit. Sarip. Itu ada orang yang mau buru-buru mau kondangan, takut tinggal telur doang, iya kan? Ini sono bukan di sini nih, mohon maaf nih ya. Maaf nih ya. Takut telur dibelah 4. Gitu tuh yang kita khawatir tuh. Kita kalau was-was, kita kalau sholat kondangan udah, aduh, kondangan ketemu orang di jalan, buruan Pak, aduh udah was-was. Pokoknya kita kalau kondangan ke rumah orang udah pulang dari kondangan ketemu kita, buruan Pak Ustadz, aduh udah was-was. Dia was-was. Iya was-was. Iya kalau udah bilang buruan udah was-was. Ya. Apalagi semur jengkolnya nggak ada, aduh. Ya, nah, i'tidal. Jadi kalau sholat tuh kita lihat kondisi. Wa huwa audul musalli ila ma raka'a fihi min qiyamin aw qu'udin bihaitsu an la yaqsida bil i'tidali ghairah. Wa yusannu, dan disunahkan ayyakula firruku'i, membaca ketika ruku, ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah wa fi i'tidalihi, pada i'tidal. Jadi ketika kita bangun dari ruku,
itu disunnahkan adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Dulu bukan Sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar. Dulu Allahu Akbar. Cuma gara-gara ada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah ya, apa Umar saya lupa, datang sholat buru-buru, ketinggalan sholat berjamaah. Pas lagi dia datang, Nabi lagi ruku, lalu dia ngomong di belakang Alhamdulillah, dia ngomong Alhamdulillah, maka turun ayat tuh kepada Nabi, kalau sholat setelah itidal bacanya Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, maksudnya Sayyidina Abu Bakar di belakang lagi muji tuh. Dulu Allahu Akbar, jadi diganti sama Nabi jadi Sami Allahu liman hamidah, gara-gara Sayyidina Abu Bakar ngucap datang buru-buru. Makanya kalau sholat mah jangan buru-buru ya Bu, Pak, buru-buru nih sholat, jangan, udah tenang aja, jalan aja tenang. Nanti kalau buru-buru jadi tergesa-gesa gitu, sholatnya nggak khusyuk. Biasa aja, datang aja. Nah, kalau kita datang imamnya lagi ruku, buru-buru kita ikut ruku. Nah, kalau ternyata posisi imam kita masih dapat waktu masanya ruku, berarti kita dapat 1 rakaat. Kita nggak perlu nambah. Tapi kalau kita datang imam udah i'tidal, bangun dari ruku, maka kita menambah lagi nanti 1 rakaat gitu. Lalu apa kita nungguin ntar dia naik? Enggak, kita ikut langsung takbir, langsung ikut sujud. Langsung ikut sujud tuh sholat ya. I'tidal bacaannya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal ham mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayyin ba'du. Itu bacaannya ya. Wazada fi apa nih bacanya ya, fil hakiki hamdan kasiron mubarakan fihi, dan ada tambahan ketika i'tidal di dalam kitab fil hakiki Imam Nawawi bacanya hamdan kasiron mubarakan fihi. Itu ada tambahan. Itu katanya ada seorang orang yang baca begitu tuh zaman Nabi, itu malaikat pada perebutan mencatat kebaikan orang itu, gara-gara ketika i'tidal dia bacanya hamdan kasiron mubarakan fih, atau tambahin hamdan kasiron toiban mubarakan fih. Hamdan apal nggak Bu kira-kira? Nggak apal ya? Ntar lihat di YouTube ya Bu. Ntar YouTube-nya Bang Ajat minggu depan udah tayang. Nah itu ditulis saja hamdan kasiron mubarakan fih. Itu di dalam kitab Imam Nawawi namanya Fit Tahqiq. Wasaminu yang ke-8 atumaninatu fihi fil i'tidal. Jadi tumanina padanya maksudnya ketika i'tidal, ketika i'tidal diam sebentar, kayak Pak Bambang tuh tadi tuh sholat itu i'tidalnya cukup. Menurut saya cukup. Jadi diam dulu, diam sambil baca. Baca apa tadi? Rabbana Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayyid ba'du. Atau tambahin hamdan kasiron mubarakan fi. Ya udah cukup tuh. Cukup. Tumaninanya, tenangnya udah cukup. Karena sholat itu ada tumaninanya. Setiap kita rangkaian pindahan intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu disertai dengan tumanina. Jadi ketika kita Allahu Akbar, jangan langsung baca doa istiftah, tenang dulu sebentar, baru baca. Habis baca Fatihah, waladhdallin, amin, diam dulu, baru baca surah. Itu namanya tumanina, diam sebentar. Nah, habis baca surat jangan langsung ruku, diam dulu, tumanina. Nah, kita baru kemudian ruku. Jadi semua perpindahan gerakan-gerakan sholat itu selalu ada tumanina, gitu ya.
At-tasi'u yang 9 as-sujudu marrataini, sujud dua kali fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Wa yusannu ayyakula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi bacaannya disunnahkan kita baca ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? Tiga kali. Boleh banyak nggak? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak, kesian makmumnya. Iya. Paling sedikit berapa? 1 kali. Biasanya imam tarawih tuh. Iya, imam tarawih sekali doang. Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Tuh yang kayak di Madiun sembayangnya cuma berapa menit? Allahu akbar, dolin, selesai. Iya. Obatnya habis kayaknya tuh ya. Sholat sebentar banget. Padahal lebarannya bareng juga sama kita itu dia. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi ay sujudi. Yang ke-10 tumaknina ketika sujud. Jadi ketika kita sujud, kita diam sambil meletakkan kepala kita, berat kepala kita tuh ketika sujud. Kita diam sebentar sambil membaca, gitu ya. Sambil membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca itu padanya sujud, pada ada tumaninah. Al-hadi asyara yang ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud fi kulli rakaatin walau fi naflin, sekalipun pada sholat sunnah itu ada duduk di antara dua sujud. Itu adalah sebagian daripada asani asyara yang ke-11 atumaninatu fihi, yaitu tumanina ai al-julusu fihi, maksudnya ai julusu ketika al-julusu baina sajadataini, ketika duduk di antara dua sujud itu ada tumaknina, ada diem. Jadi jangan buru-buru, baca dulu bacaannya ketika kita duduk di antara dua sujud gitu. Rabbik firli, gimana bacanya? Firli warhamni wajiburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca pelan-pelan. Itu udah masuk tumakninah. Gitu ya. Sudah masuk tumakninah. As-salisu asyara yang ke-13 at-tasahudul akhir, yaitu tasahud akhir. Itu rukun. Kalau kita nggak baca tasahud akhir, maka sholat kita tidak sah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sementara ini dulu ya sekelumit tentang tasahud akhir. Kira-kira ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya, ada ibu pamit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah diterangkan oleh Bapak Ustadz tadi masalah sholat wajib dan sholat sunnah. Saya melihat kalau yang sholat sunnah itu yang bilang kata Pak Ustadz harus tertib dan tumaninah dan tartil. Jadi bagaimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Kalau sholat wajib kan kita membacakan surat dari Al-Fatihah, nanti pakai surat. Tapi kalau sunnah kan nggak pakai surat lagi, langsung Al-Fatihah. Tapi kebanyakan terburu-buru. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Maksudnya sholat sunnah baca Fatihah, tapi nggak baca surat. Ya, sebenarnya sholat sunnah sama sholat wajib Pak. Pakai juga surat. Membaca surat itu hukumnya sunnah, yang wajib Fatihah. Tapi seandainya nggak baca, nggak apa-apa. Tapi makruh. Iya. Karena ada kaidah fi mukhalafati sunnah al makruh. Menyalahi sunnah hukumnya makruh. Makruh.
Sunnahnya kencing duduk, dia berdiri, makruh. Ya. Nah. Makan tangan kanan sunnahnya, dia makan tangan kiri, makruh. Nah. Jadi tapi kalau memang buru-buru ya kadang-kadang kita juga sholat, kadang-kadang ya baca aja pas surat, tetap yang pendek-pendek aja, qul huwallah, inna atoina, itu udah. Kita kan di rumah kan itu senjata kita itu, inna atoina sama qul huwallah. Baca Yasin jarang kali sholat baca Yasin, paling Yasin awalnya doang sama akhirnya, Yasin wa ilahi turjaun, ya selesai, habis. Ujungnya doang. Ya. Ada lagi ibu, ya silakan bu. Istrinya Pak Darman ya? Bukan? Oh bukan. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai bacaan ruku sama sujud. Saya pernah mendengar dari salah seorang kiai bahwasanya Seorang apa? Untuk doa sujud sama ruku. Tentang kan itu biasanya pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sama kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada yang membolehkan katanya dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Apakah boleh itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sujud, apakah boleh menambahkan doa gitu ya, selain doa yang kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Di dalam hadis udah dibahas tuh di malam Sabtu di rumah saya pengajian. Bapak-bapak yang ikut itu kitabnya Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram itu ada bab sholat, ada hadis-hadis Nabi tentang bolehnya menambah doa-doa di dalam sujud ketika sujud terakhir. Sujud terakhir bu, ketika kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah ya jangan lama-lama, jadi imam tambahinnya bentaran aja. Boleh tambah doa apa aja boleh, tapi syaratnya jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah kasih saya rezeki, batal sholatnya. Tapi pakai bahasa Arab, doa-doa yang maksur dari Nabi itu boleh bu, tambahin. Kalau saya biasanya sujud akhir doanya Allahumma rzuqna taubatan nasuha, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah berikan kepada saya taubat yang sesungguhnya. Jadi kita minta taubat sama Allah, boleh. Iya, habis itu iya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi habis baca itu lebih baik baca itu dulu, tambahin. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia ibu, nggak boleh. Apa dari Nabi yang kemarin tuh doanya tuh Bang Udin belum di share ya di grup ya. Rabbana Allahumma inna zolamtu nafsina zulman kasiron kabiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu boleh dibaca kalau habis tasahud akhir sebelum salam, itu boleh kita tambahin. Atau itu tadi apa, Allahumma inni a'udzubika min jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh ditambah ya bu ya, boleh di habis sebelum salam tambah doa, boleh, nggak apa-apa, asal jangan bahasa Indonesia, nggak boleh. Itu ada keterangannya di kitab Bulughul Maram. Tiap malam Sabtu dibaca itu sama jamaah yang di rumah saya. Silakan yang lain, nggak ada, udah. Iya silakan Bang Tony. Iya nggak apa-apa. Nggak, maksudnya biar pada dengar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gini tak mengenai gerakan sholat duduk di antara dua sujud tahiyat akhir. Saya pernah lihat almarhum guru kita Kiai Haji Musaid. Dia bentuknya gini. Gini Tat. Kan umumnya gini nih. Ya Tat ya. Umumnya gini. Ada beberapa, saya sempat tanya sama Kiai Haji, almarhum Kiai Haji Muhammad Saman, Abah Saman almarhum. Iya. Waktu itu sama Bang Haji Komeng sama Bang Haji Mujeri di rumah beliau saya tanya. Saya kan manggilnya Bapak kan. Mbak, saya pernah ngeliat Kiai Haji Mursyahid, terus ada beberapa Kiai Haji Hashim dulu ya. Begini Mbak, saya bilang gitu. Iya. Dilurusin. Iya, begini jempolnya jempolnya nggak dilekuk, dilurus. Iya. Terus kadang juga gini. Iya. Nah jujurnya sampai sekarang pun saya masih berpegangan kadang begini kalau merasa sakit saya gini. Iya. Nah itu kalau yang pasnya yang fikihnya itu yang pas yang mana Tat? Karena waktu itu Anda tanya Ustadz Mawi kalau ngikutin fikih ya begini. Iya. Nah saya tanya kalau Bapak Saman, kata Bapak Saman sholat sih sah-sah aja selama yang penting kan gak menyakiti diri sendiri. Nah gitu Tat. Iya. Antara yang begini Iya. Iya. Ya makasih. Oke Bang Tony. Jadi duduk dalam posisi tahiyat akhir itu memang kita diajarkan dari kecil, jempol kita ditekuk ya Pak, ditekuk itu baiknya itu diajarin. Tapi saya mohon maaf sampai sekarang saya belum dapat keterangan dari ngaji tentang nekuk jempol ketika duduk di akhir. Mohon maaf, mungkin keterbatasan ilmu saya ya. Yang saya tahu sih itu bukan rukun sholat dan itu tidak berpengaruh, nggak apa-apa. Juga dilihat situasi dan kondisi. Bener juga almarhum Kiai Muhammad Saman. Tergantung kondisi, kalau kakinya sakit, yang nggak biasa, apalagi orang yang mohon maaf nih, dari kecil nggak ngaji, ngajinya nggak diajarin cara duduk. Akhirnya kan dia mengkang. Kalau sholat suka pada mengkang, karena baru sholat udah tua. Mohon maaf, sholatnya udah tua, jadi duduknya mengkang. Duduknya mengkang. Tapi saya juga kadang-kadang kalau sakit, ya saya jelonjorin aja jempolnya. Tapi kalau nggak kuat, nggak masalah. Saya ngelihat banyak juga ustadz atau kiai yang memang duduknya begitu. Berarti itu menandakan itu sebenarnya tidak berpengaruh daripada batal atau tidaknya sholat. Tapi memang lebih bagus kalau bisa dilekuk, lebih bagus dilekuk. Karena itu memang ajaran guru-guru kita, Bang Tony. Iya, Kiai Mursyid ya guru saya, iya kan? Kiai Muhammad Saman juga guru saya, almarhum Bambu Larangan. Beliau ngajinya sama Mu'alim Syafi Azami Kebayoran, ya kan? Kiai Mursyid juga ngajinya sama Mu'alim Syafi Azami Kebayoran, sama, semuanya sama. Ya, gitu ya, ya Bang Tony ya. Ada lagi satu lagi, Ustaz. Tambah, Ustaz. Udah ya? Belum? Ada, Ustaz. Ya, kesian ya Bu ya. Pak Edi kita kasih ya Bu. Enggak, mengenai sholat rawatib Ustaz. Sholat rawatib itu ada yang bilang 12, ada yang bilang 16. Terutama sekali qobla maghrib itu tidak disebut, qobla isya juga tidak disebut. Tapi kebanyakan orang mengerjakan qobla maghrib dan qobla isya gitu. Qobliyah maghrib sama qobliyah isya. Padahal dua itu tidak pernah ada disebut. Yang ada sholat subuh, qobla subuh 2 rakaat, qobla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, ba'da asar 4 rakaat, ya kan? Ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Qobliyah isya nggak ada, tapi kebanyakan orang mengerjakan. Ini termasuk menambah-nambah di dalam beribadah apa tidak? Apakah ada apa yang hadis? Ditambah? Sholat apa? Rawatib. Iya, yang Sunnah. tadi ditambah apa? Qobliyah maghrib dengan qobliyah isya. Oke. Iya. Ya kan, kebanyakan kita mengerjakan itu mungkin karena mengisi waktu gitu ya. Kira-kira termasuk menambah ibadah nggak itu? Iya. Ada ibadah. Iya. Makasih. Sholat sunnah rawatib itu artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu namanya sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib ada dua, ada muakkad, ada goiru muakkad. Apa yang disebut muakkad? Muakkad sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tuh. Cirinya apa sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah yang nggak pernah ditinggali Nabi dalam hidupnya. Itu sholat sunnah muakkad. Sedangkan goiru muakkad tidak terlalu dianjurkan. Tuh. Sholat sunnah goiru muakkad tidak terlalu dianjurkan. Nah yang muakkad itu qobliyah subuh. Nah butuh itu jangan ditinggalin ya, walaupun waktunya mepet, buru-buru salat, walaupun buru-buru cepet deh salat qobliyah subuh, karena qobliyah subuh itu pahalanya seperti dunia dan seluruh isinya. Kalah orang Palem tuh, Cina-Cina kalah sama kita, dia mah punyanya cuma di Palem. Kita kalau salat qobliyah subuh, dunia sama seluruh isinya punya kita. Tuh Pak Edi qobliyah subuh, dunia sama isinya Pak Edi punya. Terus qobliyah zuhur, terus ba'diyah zuhur, dua-dua. Tapi di hadis, dalam hadis Riyadhus Shalihin 4, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, dua-dua boleh. Sholat sunnah 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, ada itu. Kata guru saya mah kayak Saripudin Basmol, ngalu ngaji hadis mah pakai walaupun sekali doang. Makanya saya pakai dulu. Habis sebelum zuhur saya sholat 4 rakaat, 2-2 salam, 2 salam 2 salam. Makanya saya inget terus itu hadisnya. Tuh, karena dikerjain walaupun sekali. Biasanya 2 kita kan. Nah, terus apa lagi? Ba'diyah maghrib. Maghrib. Ama ba'diyah Isya, selebihnya goiru muakkad. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Pak Edi nanya nih, sebelum maghrib ada enggak dalilnya? Ini pernah terjadi di Masjid Nurul Amal. Waktu saya ngajar, ada jamaah nanya, katanya enggak ada dalil qobliyah apa Ustaz Nur? Qobliyah maghrib. Jadi saya nyari lagi itu dalilnya. Ternyata bisa dibuka Pak, bukan enggak ada. Mungkin Bapak itu belum baca dalilnya. Di Riyadhus Shalihin ada, di Fikih Islam Sulaiman Rasyid juga ada dalilnya. Dalilnya kata Nabi, bagi orang yang mau sholat qobliyah maghrib silakan, bagi yang mau silakan, yang tidak juga silakan, gitu. Berarti hukumnya sunnah. Ada dalilnya, jangan bilang nggak ada. Sekarang banyak ngomong nggak ada mulu, ujung-ujungnya ada dalilnya. Qobliyah maghrib ada Pedi, nggak ada penambahan, semuanya sholat mahdo itu ibadah yang berkaitan dengan Allah, itu nggak ada kreativitas manusia di situ, itu semuanya tauqifi, semuanya ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, bukan penambahan dari para ulama, gitu. Jadi ada qobliyah maghrib ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini aja dulu kali Pedi ya. Kita tutup taklim kita dengan bacakan wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqan alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamil bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira wa qalban syakira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.